Ini adalah bagian dari saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada pengabdian masyarakat yang salah satunya program yang akan dilaksanakan adalah workshop dan rekrutmen volunteer untuk program Sinau Bareng Sore di Wonder Home Library tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah ya mengingat target besar pemerintah tentang meningkatkan skor PISA, terus kemudian agar menjadi generasi yang punya daya saing di masa depan. Mau tidak mau sedari dini anak-anak itu perlu dibekali literasi baca, literasi menulis, literasi numerasi, plus juga literasi mengaji ya. Di sini juga ada Iqra dalam konteks pembelajaran sore itu, sehingga bekal kognitif dan bekal spiritualnya punya. Dan itu mudah-mudahan menjadi pondasi yang kuat bagi mereka agar nanti tadi itu dalam konteks persaingan global, persaingan dengan dunia luar itu mereka punya cukup pondasi dan bahan untuk mengembangkan diri mereka. Dan mudah-mudahan workshop kali ini ada manfaatnya. Nanti kita akan mendengar juga banyak bagaimana volunteer sekaligus founding mother dari Wonder Home itu berbagi dari awal, dari tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang kita mudah-mudahan bisa berkontribusi bagi masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama mungkin kita dari mengenai Wonder Home Library. Itu mungkin pertanyaan pertama yang paling mudah saja Pak Siva. Apa sih itu Wonder Home Library Pak Siva? Pakai mic aja Pak. Oke. Kalau Wonder Home Library sendiri sebenarnya ide utamanya atau background utamanya itu ya karena satu adanya tadi itu perlunya komunitas literasi dengan berbagai macam tantangan. Ada soal sosial dilema di mana masyarakat anak-anak tadi itu sangat akrab dengan dunia digital, terus kemudian banyak hal-hal skill-skill yang dulu mungkin diperlukan untuk diberikan bekalnya kepada anak-anak memasuki dunia kerja, tapi banyak misalnya di sekitar sini skill itu minimum gitu, sehingga mereka terpinggirkan dari entah dunia kerja kah, dari persaingan di macam-macam, sehingga banyak kemarin kita identifikasi. Ini agak sedikit beda ya peran saya tadi itu sebagai dosen UMI, sekarang sebagai Wonder Home. Itu banyak yang nongkrong setelah SMP itu nggak selesai, nongkrong kadang minum apa begitu. Kita agak prihatin dengan kejadian-kejadian semacam itu. Dan kalau nggak ada gerakan literasi yang masif, kemiskinan, terus kemudian angka pendidikan yang rendah itu akan terus menjadi siklus yang berulang begitu. Nah, Wonder Home Library hadir mudah-mudahan ingin memberi kontribusi mengurangi hal-hal yang semacam itu. Tapi kenapa kemudian pilihannya adalah ini tadi, menyiapkan generasi untuk mampu berkontribusi, penguatan budaya literasi. Nggak bisa hanya berharap pada sekolah misalnya, entah pemerintah, kampus, sekolah. Ya mereka institusi formalnya ya perlu, tapi juga perlu pendidikan non formal. Kata Mas Ridho ini kan pendidikan non formal judulnya. Nah, artinya memang bergerak di level grassroots yang mendampingi mereka gitu, yang mendampingi mereka. Dan nggak bisa kita semua serahkan pada kelurahan, kita serahkan pada sekolah dan segala macam. Mereka juga punya keterbatasannya sendiri, punya jam kerja, punya macam-macam gitu. Otomatis perlu partisipasi masyarakat, dan Wonder Home Library ini bagian dari partisipasi masyarakat itu gitu. Jadi ada atau tidak ada dukungan dari pihak luar, masyarakatnya harus aktif, dan itu penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis, masyarakat yang berperadaban. Partisipasi masyarakat itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Jadi, dan bayangan kami, perpustakaan itu bukan hanya tempat pinjam meminjam buku, tapi jadi sumber lahir dan berkembangnya budaya literer. Jadi budaya minat baca buku, minat untuk belajar, bahkan bermain dalam konteks edukasi, hanya sekedar berkunjung melihat buku,
membawi kertas buku atau kalau nggak buku ya di level digitalnya gitu. Maaf agak panjang dulu Mas ya. Nah, kenapa perpustakaan yang dipilih dalam konteks itu? Ya, kalau dalam konteks Islam yang pertama kali bikin perpustakaan itu namanya Fatimah Fihris, itu seorang perempuan. Dia bikin mungkin universitas pertama di Maroko, di Maghrib, itu adalah seorang perempuan. Dan inisiatif awalnya itu ya melalui perpustakaan, masjid, terus kemudian jadi universitas. Dan dimanapun di budaya-budaya besar itu yang pusat kotanya itu, misalnya kalau di Persia itu di Persepolis atau di Yunani atau di Persia itu yang dihancurkan pertama kali ketika berjajah ke sana ya perpustakaannya. Seperti juga Mongol gitu, Mongolia meruntuhkan Khilafah Abbasiyah, yang dihancurkan juga perpustakaannya Baitul Hikmah itu di Baghdad gitu. Nah, itu nafasnya di situ. Nafas partisipasi masyarakat, nafas literasi itu perlu dikuatkan dari situ. Nah, kenapa perpustakaan? Nah, kita juga kebetulan pernah belajar di luar negeri, dan perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca buku. Tapi kenapa ada siapa yang namanya nih? Ada yang kenal nggak? Chef Juna kenal. Nah, pengalaman Chef Juna juga begitu. Dia nggak berawal dari sekolah masak gitu waktu dia di Amerika, enggak. Atau dari sekolah kejuruan apa gitu, enggak. Awalnya dia pekerja di grocery, terus kemudian nggak bisa makan, terus dia kumpulkan dari koin-koin yang terbuang begitu, biasanya makanya dari situ. Tapi waktu luangnya dia pakai untuk pergi ke perpustakaan komunitas, perpustakaan daerah, perpustakaan Monroe County istilahnya. County ya mungkin levelnya kelurahan atau kecamatan gitu. Dan dia belajar di situ, tertarik dengan dunia masak. Dia belajar, dia pelajari, dia lihat YouTube dan segala macam sebelum kemudian kenalan sama orang dan dia magang di situ. Jadi chefnya dan seterusnya, jadi chef profesional. Dari mana dia dapat pengetahuan itu? Akses kepada perpustakaan yang menyenangkan itu. Gitu. Dan pengalaman kita, anak-anak kami, saya dan Bu Melani, ketika pergi ke perpustakaan itu anak enjoy ya bermain seperti ini. Mereka enjoy. Melani sebagai orang asing di sana pengen belajar bahasa Inggris, nggak harus ke sekolah, nggak harus ke universitas. Perpustakaan menyediakan volunteer untuk mengajari bahasa Inggris. Mengajari bahasa Inggris itu, dan mereka pengajar profesional, rata-rata pensiunan profesor dari kampus tempat saya belajar. Gitu. Jadi volunteer di situ, nggak dibayar dan bisa bertemu di mana saja untuk belajar. Artinya perpustakaan menjadi tempat belajar, menjadi tempat yang nyaman buat siapa saja untuk datang dan belajar gitu. Bahkan nonton film di situ, ada pertunjukan kesenian, sulap dan segala macam juga di perpustakaan gitu. Jadi hidup sekali namanya perpustakaan itu. Nah, kita terinspirasi oleh itu. Penggeraknya siapa? Rata-rata adalah volunteer. Semangat voluntarismenya sangat kuat di Amerika itu. Semangat kesukarelawanan, benar-benar sukarelawan, bukan sukarelawan tim ses pilkada gitu misalnya gitu. Pilpres atau pilkada gitu. Nah, itu yang paling tidak menginspirasi kami ya. Dan apalagi di dalam konteks Islam yang kami pahami, voluntarisme itu juga sangat kuat anjurannya untuk menegakkan, menganjurkan hal-hal yang kita kan istilah volunteer itu kan istilah kita sunnah, hal-hal yang sunnah. Bukan hanya kita nggak hanya mengerjakan hal yang wajib-wajib saja gitu. Tugas saya sebagai misalnya dosen ya mengajar dan segala macam di kuliah. Nggak ada yang mengharuskan saya untuk tergiat di dunia literasi. Tapi itu bagian dari voluntarisme, bagian dari kesunahan. Saya juga sebagai muslim, sebagai warga negara yang mestinya punya kontribusi buat masyarakat gitu harapannya. Nah, itu kira-kira kenapa pilihannya adalah perpustakaan. Ada inspirasi dari Amerika, dari sejarah Islam tadi itu. Terus kemudian lahirlah konsep tentang kita perlu nih bikin perpustakaan. Ini awal-awalnya yang kita buat. Jadi bagaimana memulainya?
pengalaman kita ya, dulu ada rumah kosong lama nggak ada penghuninya, nggak tahu siapa penghuninya, makhluk kasar atau makhluk halus gitu. Udah kita tanya, itu ada yang pakai nggak ada, ya sudah kontrak. Terus kemudian kita mau bikin perpustakaan nih, sebar ini aja gitu. Kalau volunteer, gerakan wakaf buku, banyak yang menyumbangkan buku, ada yang menyumbangkan, ini rak-rak ini juga sumbangan dari masyarakat, dari bekas di MMUGM, nggak dipakai lagi, nggak ada yang mau nampung, ya sudah kita tampung gitu. Jadi kurang lebih itu pondasi dari Wonder Home Library itu. Jadi wakaf buku, kita dapat banyak buku dari para donatur, volunteer, banyak juga yang menginfakkan tenaga dan pikirannya untuk ke Wonder Home, dan tempat kita sewa tempat memang waktu itu di perpustakaan di perumahan Darussalam sebelum kemudian pindah ke atas sini sampai kemudian menemukan tempat ini. Itu kira-kira yang memulai perpustakaannya. Nah, kalau dasar filosofisnya gini, kita kira-kira ya alhamdulillah semuanya kita Muslim, jadi kita memahami Islam itu konteksnya menyeluruh gitu, menyeluruh. Kita terjemahkan dalam apa yang sebutnya iman, ilmu, amal, dan ihsan gitu. Tapi kita nggak promosi, misalnya nggak gembar-gembor ini loh Islam, kita ngaji atau khutbah gitu, tidak. Kita wujudkan Islam itu dalam bentuk ya harus punya kekuatan batin yang kuat lah, spiritualisme, mengasah. Paling tidak di sini kan ada tadarus bersama dan segala macam gitu tiap sore, Bu Melani, Bu Agus dan macam-macamnya. Kalau bapak-bapaknya belum ada. Terus kemudian intelektualisme itu artinya terus-menerus belajar, literasinya dikencangkan. Ada aktivismenya, tadi itu aktivisme yang dimaksud itu yang mengerjakan hal-hal yang di luar kewajiban tadi itu. Profesionalisme, kita juga berharap kepada diri kita sendiri agar mengerjakan segala sesuatu itu dengan cara yang sebaik mungkin, seprofesional mungkin gitu. Meskipun tadi itu sifatnya volunteer. Tapi buah dari kedalaman spiritualitas tadi itu mudah-mudahan melahirkan apa yang disebut sebagai inspirasi. Buahnya dari intelektualisme, ilmu tadi itu nafas literasi. Buah dari itu, mudah-mudahan dari aktivisme, ada kepedulian bagi masyarakat sekitar. Buah dari ihsan, mudah-mudahan ada inovasi, sesuatu yang mungkin baru disesuaikan dengan konteks zamannya. Dan muaranya adalah manfaat. Yang kita terjemahkan dengan manfaat itu adalah, ya mudah-mudahan kita ada karya, ada kiprah, harta, ilmu apa saja. Volunteer itu bisa berkontribusi apa saja, monggo silahkan. Yang penting adalah ya khairun nas anfa'uhum linnas, muaranya memberi manfaat ini. Jadi siapapun mereka, apapun golongan dan agamanya, memberi manfaat ini. Jadi yang kesini pun juga nggak hanya Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen dan macam-macam. Secara umum begitu Mas tentang Wonder Home Library ini. Gitu. Mungkin ini mau dijelaskan terlebih dahulu kepada kakak-kakak volunteer. Harapannya nanti kalau mau ada yang ditanyakan boleh langsung tanyakan saja ya, biar kita lebih mengalihkan diskusinya, tidak terlalu ditumpuk di akhir pertanyaan. Begitu. Lanjut, karena tadi saya sampaikan di awal itu Pak Siva akan menyampaikan tidak hanya mengenai Wonder Home Library, tapi juga mengenai volunteering juga ya Pak Siva ya. Mungkin bisa disampaikan lagi lebih lanjut volunteering, mungkin dari segi pengalaman atau mungkin di Wonder Home Library terutama kegiatan volunteering itu nanti seperti apa? Ketiga terakhir. Siapa saya? Oke, saya. Jadi gini, karena tadi salah satu pondasinya itu adalah voluntarisme atau volunteering itu. Ya, volunteer kan artinya memang apa itu namanya? Tindakan atau sikap yang sukarela, kesukarelaan kalau dalam bahasa kita kan kesukarelaan. Dan ya termasuk bangsa ini kan dibangun di atas kesukarelaan para pejuang juga. Coba kalau di sini dulu tidak ada, misalnya nggak ada Kiai Hasyim Asy'ari, nggak ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak ada Soekarno Cakro Aminoto yang dirumahkan oleh diskusi panjang tentang soal-soal kebangsaan gitu. Itu kan nggak ada yang nyuruh mereka.
Mereka pengennya membangun sebuah bangsa merdeka dan kemudian ya mensejahterakan rakyatnya, kira-kira kan begitu. Nafasnya kan di situ. Nah, ini juga yang kebetulan karena pengalaman kami di Amerika itu tadi, di Amerika juga begitu, pondasi apapun itu banyak sekali dilakukan oleh para volunteer. Kita misalnya sebagai pelajar di luar negeri, secara logistik tidak begitu mencukupi gitu. Ada volunteer yang khusus menyediakan makanan bergizi. Nggak harus dari pemerintah nih makanan bergizinya. Ini kolaborasi masyarakat saja, bikin toko, siapa saja boleh ngambil secara gratis, meskipun antri gitu. Nggak ditanya KTP-nya mana, nggak tanya, semuanya free. Kita baru punya anak gitu, terus kemudian ada namanya Crisis Pregnancy Center, dikelola oleh gereja tapi boleh oleh siapa saja. Jadi menyediakan pampers, menyediakan car seat, menyediakan semua keperluan untuk bayi for free. Bayarannya cuma satu, baca buku tentang parenting, baca artikel, buku atau apapun, atau dia pernah belajar di mana, misalnya ngikutin kelas seperti ini, nanti kasih sertifikat bisa ditukar dengan misalnya baju atau apa gitu. Nah itu semuanya dilakukan oleh masyarakat. Nah itu buat kami itu cukup menginspirasi, anak-anak di sekolah itu juga salah satu katakan kalau mau masuk sekolah yang bagus itu yang dilihat adalah pengalaman volunteernya gitu ya, pengalaman volunteer, sertifikat volunteernya itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa oh ini orang punya leadership, oh orang ini punya community kepedulian komunitas gitu. Nah itu yang ingin kita translate juga di sini. Saya kira Indonesia tidak kalah semangat voluntarismenya. Misalnya kalau ada bencana dan segala macam itu kan mesti banyak tuh orang-orang donasi. Jagonya orang Indonesia yang seperti itu. Dan kita pun juga demikian. Pertama kali membuat perpustakaan, yang kita rekrut pertama adalah volunteer. Salah satunya adalah ada namanya Pak Sultan Abdul Aziz, sekarang jadi dosen di UNY. Itu dia sendirian aja awalnya, tinggal di Wonder Home yang pertama itu, belum ada apa-apanya, dan dia mau saja gitu, dia mau saja kosongan, jadi mencari barangnya, mencari bukunya bersama-sama, termasuk Bu Agus gitu dari awal. Oh ternyata daya juang itu yang kemudian yang menjadi tiang-tiang penyangga perpustakaan, dan begitulah kira-kira Mas. Dan dari situ kemudian Bu Agus membawa pasukannya, Mas Sultan bawa pasukannya. Mungkin salah satu hasilnya adalah karena beliau dosen di sana merekomendasikan kepada dosen di tempat prodinya Mas Ridho ngirim mahasiswa magang ke sini. Itu juga lahir dari nafas voluntarisme itu tadi. Gitu Mas Ridho. Oke, ternyata cukup panjang dan luar biasa ya. Sedikit kisah mungkin dari sejarah awalnya Wonder Home. Lalu tadi ada dasar-dasar atau basic-basicnya, ada salah satunya yaitu volunteering ya Pak Siva, yang mungkin itu bisa menjadi sebagai fondasi untuk mendirikan Wonder Home bisa sampai di titik ini. Artinya mungkin bukan apa-apa dari nol yang awalnya hanya mengontrak hingga memiliki bangunan sendiri di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin